الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Allah masih perkenankan kita untuk kembali berjumpa di tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami ilmu dan berusaha untuk mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mengajari umatnya, menyampaikan amanah, dan juga mencontohkan akhlak yang terbaik untuk kemudian dicontoh oleh umatnya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari itu kita berusaha untuk menteladani beliau, baik laki-laki maupun perempuan, karena sungguh dalam sirah dan sejarah kehidupan beliau, juga ucapan-ucapan beliau, terdapat banyak sekali faedah yang hendaknya kita semuanya berusaha untuk menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita sudah sampai di pertemuan ke-13, dan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sifat-sifat wanita salihah atau istri salihah yang hendaknya dimiliki oleh para wanita muslimah khususnya. Yang pertama kemarin, sifat wanita yang salihah itu, sifat istri yang salihah adalah ketika dia bertakwa dan berusaha sebisa mungkin untuk patuh kepada suaminya dalam hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, sifat istri salihah itu adalah ketika dia senantiasa berusaha untuk mewaspadai gangguan dan juga godaan daripada syaitan. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk memasukkan rasa senang atau berusaha untuk memberikan kebahagiaan ke dalam hati sang suami. Kemudian yang keempat adalah rangkaian daripada sifat al-walud, kasih sayang, kemudian banyak anaknya, al-muwatiyah, yang tidak kasar, yang lembut, wal muwasyah, yang senantiasa berusaha untuk berada di sisi sang suami dalam segala keadaan. Semua itu dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita bahas sifat yang kelima, yaitu tidak menyepelekan atau menyia-nyiakan hak-hak daripada suami. Karena memang para wanita itu mereka tercipta untuk menemani sang lelaki. Bagaimana Hawa tercipta untuk menemani sang Adam. Dahulu ketika Nabi Adam alaihissalam, beliau berada di dalam surga, kemudian diperintahkan untuk dipersilahkan menikmati semua yang ada di dalam surga. Namun beliau tetap saja merasa kekurangan, merasa ada sesuatu yang hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil dari tulang rusuk beliau ketika beliau sedang tidur alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan seorang wanita yang bernama Hawa. Kemudian ketika Nabi Adam terbangun pun, ketika itu beliau terkejut. Ternyata di sampingnya ada manusia yang lain selain dia, dan itulah dia Hawa yang Allah ciptakan beliau dari tulang rusuknya untuk mendampingi sang lelaki, sang suami. Begitu juga ibu-ibu sekalian ini tercipta untuk mendampingi sang suami. Maka sebisa mungkin untuk bisa menunaikan hak-hak suami. Supaya apa? Supaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sebesar-besarnya, karena para ibu, para istri, para wanita sudah berusaha menunaikan hak-hak suami.
Nah, adapun pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan. Kita kemarin ada sedikit yang belum kita baca di halaman 60. Di halaman 60 yang pertengahan itu silakan sambil dilihat. Halaman 60 ya. Kemarin ketika kita ceritakan ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya tentang beberapa hal. Kemudian Nabi berkata kepada beliau, ada tu zaujin anti, apakah kamu punya suami? Maka beliau mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah, saya punya suami. Kemudian Nabi berkata, kaifa anti lahu, bagaimana kamu di sisinya, atau bagaimana keadaanmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, ungduri aina anti minhu, lihatlah ya di mana engkau darinya. Ya, maksudnya adalah bagaimana sikapmu terhadapnya. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu ataupun nerakamu. Jadi sebisa mungkin untuk bersikap sebaik-baiknya di hadapan sang suami, ya, karena itu adalah perintah Allah. Bukan tujuannya untuk semata-mata supaya suaminya menambahkan cintanya saja. Ya benar, semua itu akan menambahkan cinta sang suami, akan tetapi semua itu dilakukan demi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengahnya itu kita baca lagi, mata yakunu zawju li zawjatihi jannatan wa mata yakunu nara. Kapan seorang suami bisa menjadi surga bagi istrinya, dan kapan sang suami bisa menjadi neraka? Kok bisa neraka dan surganya sang wanita itu ditentukan oleh sang suami itu bagaimana? Huna yajibu 'alal mar'ati an tangiya. Maka di sini wajib bagi seorang wanita untuk ta'i. Ya, wa'ai itu bahasa Arab ya. Makanya ta'i berarti artinya sama ya. Kalau kita tangi ya. Tangi artinya bangun, maksudnya adalah waspada, untuk sadar ya. Maka yajibu 'alal mar'ati an ta'iyya, untuk sadar hadhil haqiqah, menyadari hakikat ini. Hendaklah para wanita menyadari hakikat ini. Apa itu an ta'iyya? Ya, enak-enaknya banyak ta'iyya ya. An ta'iyya hadzal amrul kabir, agar menyadari perkara yang besar ini. Ketika Nabi mengatakan aina anti minhu, ya, bagaimana sikapmu terhadapnya, terhadap sang suami? Maka kita harus sama-sama menyadari, oh ternyata selama ini saya hidup itu tugas saya apa? Tugas saya beribadah sama Allah, kemudian saya melayani sang suami. Itu bagaimana selama ini? Kemudian diingatkan oleh Syekh, alaiki wajibatun, engkau memiliki kewajiban-kewajiban wahai para wanita. Wa anti 'abdatun, akan tetapi engkau para wanita juga adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau memiliki kewajiban dan engkau juga adalah seorang hamba dari Allah. Kemudian wa thammata jannatun wa nar, dan di sana ada surga dan neraka. Ya, artinya surga dan neraka ini ditentukan oleh kewajiban-kewajiban kita dan tugas kita sebagai hamba Allah. Wallahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla yang maha aziz dan maha jalil, amaraki wa aujaba alaiki, amaraki memerintahkan engkau, wa aujaba alaiki dan mewajibkan atas engkau, hadhil huquq, kewajiban-kewajiban ini atau hak-hak ini, ya, tujaha az-zawj, terhadap sang suami, terhadap sang suami. Jadi saya ini mengajak kita untuk sama-sama merenungi, oh saya hidup di dunia ya untuk apa? Oh saya sebagai hamba Allah, kemudian saya punya tugas, nanti di sana ada surga atau neraka. Oh tugas saya hamba dan saya punya kewajiban ya sebagai hamba Allah, dan kewajiban untuk melayani sang suami. Nanti ada penentuannya, surga atau neraka. Maka di sini Allah yang juga merupakan Rabb kita semuanya,
Allah pemilik kita yang kita menghamba kepadanya, ternyata Allah nyuruh kita juga untuk melayani sang suami. Oh, berarti melayani suami itu adalah tugas dari Allah, bukan tugas dari suami semata, bukan keinginan hati kita sendiri saja, tapi memang itu adalah tugas dari Allah. Maka diingatkan qumi biha, ya, maka laksanakanlah semua itu, qumi biha wa addiha 'ala tamami wal kamal, dan laksanakan semua tugasmu itu dengan penuh kesempurnaan, dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Ya, berusaha untuk menunaikan tugas sang wanita terhadap sang suami dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian di sini diingatkan sama syekhnya, ini perkataan yang sangat bagus ya, perlu digarisbawahi ini ya. Addil ladzi 'alaiki, laksanakanlah tugas dan kewajibanmu. Ya, laksanakanlah tugas dan kewajibanmu. Was'alillah alladzi laki, dan mintalah kepada Allah hak-hakmu. Ya, jadi ini perkataan yang sangat indah ya. Beliau mengatakan addil ladzi 'alaiki, laksanakan saja tugas-tugasmu dan kewajiban-kewajibanmu wahai para wanita. Akan tetapi nanti minta bagian jatahnya, pahalanya, minta balasannya sama siapa? Was'alillahal ladzi laki, dan mintalah kepada Allah hak-hak engkau. Jadi biasanya kalau kita kerja sama bos, ya kita kerja berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang akan ngasih gajinya siapa? Sang bos. Biasanya seperti itu. Tapi ini sang bos nyuruh kita kerja, ya nyuruh kita kerja untuk melayani orang lain. Kemudian kita minta bayarannya sama sang bos. Nah, walillahil matalul a'la. Allah yang nyuruh kita mengabdi kepada suami, terus kita minta balasannya sama siapa? Sama suami? Oh tidak, kita minta balasannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita diperintahkan seperti itu? Karena terkadang beberapa wanita atau beberapa istri itu mendapati sang suami yang suaminya tidak bisa melaksanakan hak-haknya dengan sempurna. Mungkin ada bahasa-bahasa dia nggak paham dengan kebutuhan sang istri, atau tidak peka dengan keinginan sang istri. Maka di situ saya mengingatkan, kalau yang seperti itu hak anti itu jangan minta sama suami, tapi mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena suami itu banyak kekurangannya, suami banyak kesalahannya, dia manusia biasa. Ya, ketika kamu berbakti kepadanya, bukan suamimu yang akan memberikan balasan dan keinginan, akan tetapi Allah yang akan membalasnya. Kita mintanya sama Allah, bukan sama suami kita. Kenapa kok banyak wanita yang kemudian kecewa hatinya, menyesal menikah dengan suaminya? Karena dia terlalu banyak berharap terhadap sang suami. Ketika dia sebelum menikah dikasih iming-iming sama suaminya, ya suaminya menjanjikan nanti kalau nikah kamu akan saya kasih begini, kamu saya ajak ke sini, ke sana, kemari. Ternyata ketika sudah menikah, oh baru kemudian ketahuan kesalahan-kesalahan suami, aib-aibnya sang suami, banyak janji-janji yang tidak terpenuhi. Nah, ketika sang wanita terlalu bergantung hatinya, terpaut hatinya dengan gombalan-gombalan sang lelaki, maka ketika dia tidak mendapatkannya setelah menikah, akan kecewa, sangat besar kekecewaannya. Ya, maka sebisa mungkin ketika sang istri nanti mencucikan pakaian sang suami, kemudian memasakkan masakan untuk sang suami, menyetrika pakaian suami, membersihin rumah suami, menjagakan harta suami, mendidik anak suami, itu semuanya dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah dan surganya, bukan semata-mata untuk mengharapkan balasan kasih sayang sama suaminya. Kalau toh nanti ternyata ada sebagian istri yang mendapatkan suami yang Masya Allah, yang perhatian, yang pengertian, yang peka, yang sugih, yang sebagainya, maka itu adalah bonus ya, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukanlah tujuan utama kita berumah tangga, yaitu mengharapkan imbalan dan juga perhatian sama suaminya, tapi kita ya berusaha untuk menggantungkan
harapan kita, hati kita meniatkan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu kecewa ketika kita tidak mendapatkannya dari suami kita. Walaupun kalau kita nanti berbicara di hadapan para suami, para lelaki, kita akan ingatkan sebisa mungkin para suami harus mengerti keadaan istrinya, sebisa mungkin untuk memperhatikan keadaan sang wanita, sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhannya semampunya. Ya, akan tetapi di sini karena saya berbicara di hadapan para ummahat, para istri, para ibu, maka saya ingatkan untuk kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengabdian para ibu itu tidak lama, pengabdian para istri terhadap suaminya itu tidak lama. Ya, akan datang masa di mana para ibu akan mengucapkan selamat tinggal, atau sang suaminya yang akan terlebih dahulu mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Setelah itu apa? Setelah itu hanya ada surga dan neraka. Ya, ini kemarin adalah sikap istri solihah yang kelima, bahwasanya sebisa mungkin untuk tidak menyia-nyiakan hak dan kewajiban sang suami. Kemudian insyaallah kita akan masuk ke sifat istri yang solihah yang berikutnya, yang ke-6. Itu paling bawah sambil kita baca. Min sifatiz zaujatis salihah, di antara sikap atau sifat-sifat istri salihah adalah, ini sifat yang ke-6 Bu ya. Adamu irhaqiz zauji bin nafaqah. Adamu irhaqiz zauji bin nafaqah. Artinya tidak memberatkan atau merepotkan. Irhaq itu artinya memberatkan atau merepotkan. Tidak memberatkan atau merepotkan sang suami dalam an-nafaqah, dalam hal nafkah. Ya, tidak memberatkan sang suami dalam hal nafkah. Suaminya mampunya segitu, ya kita terima, kita syukuri, ya kita hargai, ya. Kemudian sebisa mungkin kita atur pengeluarannya, pemasukannya itu kita atur sedemikian rupa, usahakan bisa cukup. Ya, kalau misalnya 500.000 cukup, ya maka 5 juta juga harus cukup. Ya, maka ya 50 juta juga ya harus cukup. Ya, turah-turah malahan ya. Jangan sampai suami pulang kerja, ya, bawanya keuntungan hari ini, alhamdulillah dek, ya cuman dapat 100.000, 100.000. Nah, kur 100.000 aku juga bisa mas. Ya. Kalau nggak bisa lebih ya wis, kamu dekem di rumah, nanti saya yang kerja. Nah, saya bisa lebih dari ini, misalnya seperti itu. Ini tidak pantas diucapkan oleh para istri terhadap suami seperti itu. Bersyukurlah, ya. Jangan terlalu memberatkan suaminya, ya. Kita terima apapun yang diberikan sang suami, seberapapun, ya karena dia sudah berusaha, ya kecuali kalau suaminya memang ada tenaga, ada kemampuan, ada bakat, kok dianya nggak mau kerja, maka kita ingatkan dia, ya kita ingatkan. Kemudian di sini dijelaskan wa alla takuna adatan fil baiti lil badakh, dan agar tidak menjadi sarana untuk glamor, untuk bermewah-mewah. Ya, jangan sampai menuntut suami ya berlebih-lebihan kemudian dalam mencari nafkah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terlihat glamor dan mewah. Karena memang fitrahnya wanita itu menyukai keindahan dan perhiasan, baik yang asli maupun yang palsu. Ya, baik yang asli maupun yang palsu. Tapi kalau zaman sekarang ya sudah mulai paham ya mana yang asli, mana yang palsu. Tapi yang paham pun pura-pura nggak paham kadang-kadang. Yang palsu juga diingat ya. Wa alla takuna adatan fil baiti lil badakh wal israf, dan untuk ya israf itu artinya menyia-nyiakan ya. Wa idha'atil mal, dan ya menyia-nyiakan harta. Israf itu artinya berlebih-lebihan ya, dan untuk idha'atil mal artinya menyia-nyiakan harta sang suami. Jadi di sini diingatkan oleh sang syekh
ya kita harus berusaha untuk mensyukuri dan tidak memberatkan suami dalam hal mencari nafkahnya. Misalnya suaminya mampunya cuma jadi tukang kayu, ya sudah, biarkan itu ditekuni sama dia. Atau mampunya cuma angon bebek, ya lebih dari itu mungkin dia nggak mampu. Mampunya cuma jadi pegawai kantor, mampunya cuma sebagai ya pengusaha tambang misal. Oh ya, masya Allah kalau seperti itu. Ya sudah jadi pengusaha tambang disuruh usaha pesawat terbang, ya beda jalur. Ya biarkan dia bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya dan kecintaannya, ya sesuai dengan passionnya. Kita kemudian berusaha untuk mensyukuri. Nah, kemudian jangan sampai ya kita mempersulit mereka hanya untuk tuntutan ya glamor, pamer, berlebih-lebihan, kemudian menghambur-hamburkan harta sang suami. Maka tidak diperbolehkan. Kecuali suami, maka ada suami kita ingatkan di sini kalau misalnya kajian tentang suami harus sebisa mungkin untuk memberikan nafkah-nafkah yang wajib terlebih dahulu, nafkah-nafkah primer. Di antaranya sandang, pakaian, tempat tinggal, itu adalah nafkah-nafkah yang wajib, nafkah-nafkah yang primer bagi seorang wanita. Ya, seorang suami harus bisa itu, ya mencarikan tempat tinggal untuk mereka, pakaian dan juga makannya. Ketika itu sudah terpenuhi, baru kemudian berusaha untuk yang sekundernya, ya untuk sekundernya. Ketika sekundernya sudah terpenuhi, baru kemudian yang tersiernya, yang mewah-mewahnya, ya maka sebisa mungkin. Kalau misalnya nggak bisa, ya sesuai dengan kemampuannya. Di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Ini Allah sebutkan di antara sifat-sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Sang Maha Rahman. Di antaranya adalah ketika mereka anfaqu, ketika mereka berinfak atau mengeluarkan harta mereka, lam yusrifu, mereka tidak terlalu boros. Walam yaqturu, ya, dan mereka tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi mereka berusaha untuk ya berada di tengah-tengahnya, ya secukupnya, semampunya. Ya, sekarang kita diajak oleh Syekh sang penulis untuk sama-sama bertafakur. Wa ta'ammalu, dan renungkanlah fi hada, dalam hal ini, dalam tema tentang jangan memberatkan sang suami ini, maja'a an Abi Sa'id atau Jabir, ya. Hadis yang datang dari Abi Sa'id atau Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan, pernah berkhutbah, fa'atalaha, dan kemudian beliau memanjangkan khutbahnya. Beliau memanjangkan khutbahnya. Jadi kadang-kadang Nabi itu kalau berkhutbah kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Nah, ini kebetulan pas panjang khutbahnya. Tapi enggak kita sebutkan khutbahnya. Kita sebutkan intinya saja. Wa dzakara fiha amrad dunya wal akhirah. Kemudian Nabi di situ mengingatkan tentang perkara-perkara dunia, ya, perkara-perkara dunia, bagaimana cara kita menghadapinya. Kemudian perkara-perkara akhirat, bagaimana kita mempersiapkannya. Kemudian beliau menyebutkan fadakar, beliau menceritakan anna awwala ma halaka banu Israila, ya, yang pertama kali menyebabkan kehancuran Bani Israel, apa itu? An-imra'atul faqir, bahwasanya ada seorang imra'atul faqir, istri dari seorang laki-laki yang miskin. Istri dari seorang laki-laki yang miskin, kanat tukallifuhu minat thiyabi awis siyaghi, ya, membebani sang suami, ya, menuntut sang suami apa? Athiyab, pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan. Ma tukallifu imra'atul ghani, yang ya, sebagaimana yang dituntut oleh istri dari seorang laki-laki yang kaya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada seorang wanita yang suaminya itu miskin, tapi dia nuntut kepada suaminya untuk dibelikan pakaian, perhiasan, ya, seakan-akan suaminya itu adalah orang yang kaya. Sebabnya karena apa? Karena dia lihat, ya,
istri temannya itu suaminya kaya. Ketika temannya suaminya kaya, maka temannya ini minta sama suaminya yang kaya tersebut dibelikan pakaian-pakaian yang branded, yang bermerek. Kalau nggak merek luar negeri itu nggak mau. Ya, mereknya apa kalau dari luar negeri itu? Tasnya nanti tas apa ya? Yang mahal itu, Bu? Gucci ya. Tas Gucci. Kemudian Calvin Klein namanya? Terus apa itu? Nah, itu ya apal kalau ibu-ibu ya. Ya, kalau ibu-ibu apal biasanya. Nah, pokoknya seperti itu. Kalau nggak dari impor, kalau nggak dari luar negeri, nggak mau. Nah, dia nggak lihat bagaimana kemampuan suaminya, kemampuan daripada laki-lakinya tadi itu. Ya, pokoknya dia maunya kayak si fulanah. Tas saya harus kayak tasnya fulanah, cadarnya harus kayak cadarnya fulanah. Ya, kemudian kerudungnya kayak kerudungan mereknya fulanah. Ya, kita lihat-lihat suaminya mampu atau tidak, pemasukan suaminya berapa. Ya, memang kadang-kadang ya nggak jauh beda ya, ibu-ibu yang sudah kenal sunnah, sudah kenal kajian sama yang belum kenal kajian. Kalau pas belum kenal kajian, maka tuntutannya ya sepatu hak tinggi yang mereknya apa, kemudian kaos yang mereknya apa. Tapi ketika sudah kenal kajian, ya gamisnya yang mereknya apa, kemudian kerudungnya yang mereknya apa. Loh iya, ya. Nah suaminya itu pengusaha apa? Pengusaha tahu, ya, pengusaha sayur, ya, pengusaha apa lagi? Ya. Setiap harinya, ya ibaratnya pemasukan sehari sudah bisa buat beli 10, ya. Sedangkan suaminya, ya suami dia yang miskin tadi itu, ya sebagai apa? Ya pokoknya kurang, ya. Maka kasihan dia untuk bisa membelikan kerudung yang harganya segitu, harus membutuhkan waktu 1 bulan untuk bekerja, ya 1 bulan untuk bekerja. Itu pun nggak bisa karena uang 1 bulan itu kemudian nanti untuk biaya makan, biaya sekolah anaknya, setahun baru bisa terkumpul. Maka harus ya menyesuaikan dengan kemampuan. Nah, beli rumah, kalau rumahnya bisanya ya ukurannya 7x9 misalnya, sudah kita syukuri, kita nikmati, ya jangan banding-bandingkan sama orang lain rumahnya sekian sama kali sekian, ada kolam renangnya, ada tempat olahraganya, tempat fitnessnya, ada tempat buat lari-larinya, ada tempat buat guling-gulingnya, ya, dan sebagainya. Menyesuaikan dengan kemampuan. Kendaraannya mampunya ya motor bebek, ya motor bebek. Jangan naik motor ontak, ya. Karena adanya baru motor bebek. Suaminya baru mampu segitu. Ya, menyesuaikan dengan kemampuan. Ya, bahkan ya kalau baju-baju itu biasanya memang para ibu-ibu itu memang ya salah satu kesukaan mereka itu pada pakaian-pakaian. Ya, sampai kadang-kadang lemarinya pakaian ibu-ibu itu sampai ada 4, ya ada 3. Sedangkan punya suaminya cuma 1 kotak tok, ya nyempil di bawah. Makanya ibu-ibu ini jangan terlalu boros. Ya kalau punya pakaian seperti itu, sebisa mungkin kalau misalnya mau membeli baju baru, ya itu harus ada 1 yang keluar. Keluarnya kemana? Jangan dibuang, tapi disedekahkan, ya. Sedekahkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya atau dilungsurkan kepada ya orang yang mungkin baru hijrah dan sebagainya. Ya kan senang kalau dikasih seperti itu. Jangan numpuk, ya koleksinya, ya pokoknya dia punya teman akhwatnya ada 20 orang, teman kajiannya. Ya, bajunya fulanah saya modelnya saya punya, bajunya fulanah saya juga punya. Fulanah C saya juga punya model. Pokoknya semua ya model bajunya fulanah yang ada di kajian ini saya punya semua. Buat apa? Ya, semakin banyak koleksi baju-baju seperti itu, semakin berat nanti hisabnya. Dipakainya nggak mesti setiap hari. Dipakainya kapan? Setahun sekali. Kadang-kadang malah nggak dipakai. Kadang-kadang malah cuma dijadikan ya barang di museum. Maka ya sebisa mungkin untuk tidak terlalu memberatkan sang suami dan ya bersikap dan bergaya seperti kemampuannya sendiri. Nah, di sini diingatkan yang pertama kali menyebabkan kehancuran Bani Israil apa? Yaitu ya perempuan yang menuntut suaminya
ya seperti sebagaimana seorang perempuan yang suaminya kaya, ya, membebani suaminya dengan pakaian dan perhiasan yang tidak dia mampu. Awwala ma kana halaku bani Israil anna imra'atal faqir kanat tukallifu zawjaha min as-sighati wal huliyyi was-zinati mithla ma tukallifu imra'atul ghaniyyi zawjaha. Nah, kok bisa jadi hancur Bani Israilnya? Ya, kita ingatkan ibu-ibu sekalian, sikap ibu-ibu ya terhadap apa yang diberikan sang suami itu menentukan cara suami mencari nafkah. Misalnya ada seorang suami yang dia pulang dari kerja, ya misalnya satu hari dapatnya cuma 50.000. Ya. Ada sang wanita yang ketika mendapatkan uang 50.000 itu tadi, ya dengan tidak bersyukur, tidak terima. Kok cuma 50.000 toh? Seharian kerja dari pagi sampai malam aku nunggu lama-lama lah, kamu cuma bawa 50.000 buat belanja satu hari aja kurang, Mas, ya. Kok iki iso opo? Napanya ora iso tak aku sing kerja. Ya kamu jaga rumah anak. Ya, pokoknya kalau misalnya besok dapatnya cuma 50.000 lagi, ya saya nggak mau lagi ngelayanin kamu. Nah, misalnya. Akhirnya sang suami esok harinya bekerja, tapi dapatnya 50.000. Mau pulang, takut diomeli. Ya di rumahnya ada kuntilanak. Ada apa Bu? Ya, ada yang marah-marah terus. Ya akhirnya dia mau pulang kok ragu, kok nggak pulang kok aku ngeleh, kangen dan sebagainya. Ya, akhirnya sang suaminya cari cara. Gimana caranya supaya bisa dapat lebih dari 50.000? Akhirnya ya ketika mau jalan pulang dilihat ada ibu-ibu sedang belanja, dompetnya tebel, disaut jambret, bruk. Wah, akhirnya besoknya pulang, ya kemudian lapor sama istrinya, ini dek aku bawain berapa Mas? 300.000. Oh bagus Mas, ya, besok lagi ya. Nah, akhirnya mikir lagi, akhirnya besok kayaknya istriku seneng ini kalau aku bawa. Akhirnya jadi jambret. Ya, itu baru contoh kecil, ya baru contoh kecil. Ya, makanya sikap sang istri itu ketika menerima pemberian sang suami itu bisa pengaruhnya besar dalam menentukan sikap atau cara suaminya mencari nafkah. Beda kalau misalnya sang istri ya ketika suaminya pulang bawa uang 1 juta ya satu hari, ya kemudian dia bersyukur, Masya Allah Mas, Alhamdulillah Mas sampai 1 juta. Kalau 1 juta gampang bersyukurnya. Tapi kalau ya bawanya pulang cuman bawa 5.000, 10.000, Alhamdulillah disyukuri Mas. Ya besok nggak usah terlalu memaksakan diri Mas kerjanya Mas. Ya sebisanya aja, kalau emang mampunya segini sudah segini. Ya yang penting Masnya nanti kalau misalnya saya masakin telur ceplok tiap hari, Masnya jangan protes ya gitu. Ya sama-sama bersyukur. Ya, akhirnya sang suaminya semangat kerjanya lagi. Oh iya, istriku sangat bersyukur. Tak kasih 5.000 aja seneng, apalagi tak kasih 5 juta. Ya akhirnya suaminya mulai semangat bekerja, ya, ikhlas dalam bekerja, enjoy dalam bekerja. Ya, makanya sangat menentukan sikap sang istri terhadap pemberian sang suami. Nah, kita lanjutkan lagi. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya imra'atan min Bani Israil, kisah daripada seorang wanita dari Bani Israil tadi. Kanat qasiratan, yang dia ini orangnya pendek. Ya, orangnya pendek. Yang orangnya agak pendek jangan tersinggung Bu ya, karena kita memang orang Indonesia itu kebanyakannya memang pendek. Kalau tersinggung ya sama-sama. Ya. Qiwamuha qasir, maksudnya ya tingginya itu enggak tinggi dianya. Wattakhadhat rijlaini min khashabin, kemudian dia ya menjadikan 2 kaki dari kayu, membuat 2 kaki dari kayu. Maksudnya apa? Ya maksudnya ya dia bikin kayak egrang gitu ya. Nah, kayak egrang gitu untuk kemudian supaya apa? Supaya dia ini kelihatan tinggi. Ya, supaya dia mungkin minder lihat teman-temannya kok pada tinggi-tinggi, kok dia pendek sendiri. Akhirnya dia bikin kaki palsu dari kayu. Ya. Hatta takuna tawilatan, supaya dia juga kelihatan tinggi. Wa khataman, dan dia juga ya membeli sebuah cincin lahu ghalaqun wa tabaqun, yang ada tutupnya, ada wadahnya, kemudian ada tutupnya. Jadi cincinnya seperti ada apa Bu namanya kalau cincin itu? Ada mata cincinnya gitu ya, yang bisa dibuka tutup. Ya, wa hasyathu miskan. Kemudian ya cincinnya matanya tadi itu dikasih minyak misk, minyak kasturi gitu ya. Jadi biar wangi gitu.
Maka dikatakan di sini kullu hadza minal israf, semua ini termasuk berlebih-lebihan. Wa kharajat baina imra'ataini tawilataini, kemudian sang wanita yang pendek tadi itu ya keluar bersama dengan dua orang wanita yang tinggi-tinggi, ya au jasimataini, atau badannya besar-besar. Jadi keluar bareng gitu ya, jalan bareng sama mereka. Ai tilkal mar'atul qasirah lamma wada'at rijlaini min khashabin wa 'amilat hadzal umura kharajat baina imra'ataini tawilataini aw jasimataini. Ya. Kemudian wanita tadi itu berjalan bersama dengan dua orang sahabatnya yang tinggi-tinggi. Faba'atu insanan yatba'uhunna. Kemudian ya orang-orang Bani Israel tadi itu mengutus seseorang untuk mengikuti mereka. Maksudnya ya mengikuti wanita yang tiga tadi itu, tiga wanita Bani Israel tadi. Yang satunya pendek tapi pura-pura tinggi dengan kakinya. Ya. Fa'arafat tawilataini wa lam ya'rif sahibatar rijlaini min khashab. Maka kemudian sang laki-laki tadi ini bisa mengenali at-tawilataini, dua wanita yang tinggi. Walam ya'rif, akan tetapi tidak mengenali sahibatar rijlaini min khashab. Ya, pemilik dua kaki yang terbuat dari kayu. Maksudnya yang pendek tadi nggak bisa dikenali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya nggak bisa dikenali. Loh, ini sepertinya si fulanah. Tapi si fulanah itu setahu saya kok pendek, tapi ini kok tinggi. Ya, kemudian kalau misalnya ini tinggi, tapi kok wajahnya mirip fulanah. Jadi bingung orang yang mengikuti dia tadi itu. Ya nggak bisa mengenalinya. Nah, tapi pelajaran apa yang bisa diambil? Di sini syekhnya kemudian menegaskan, falah, maka perhatikanlah. Hada naw'un minal israf, ini termasuk pemborosan berlebih-lebihan. Wa naw'un minal badakh, dan termasuk keglamoran. Wa naw'un min idha'atil mal, dan termasuk penyia-nyiaan harta. Wa naw'un min 'adamil qana'ah, dan merupakan ya pertanda ketidakadanya qanaah dalam hatinya, ketidakqanaahan dalam hatinya bima kataballah, dengan apa yang sudah Allah tentukan, Allah bagi-bagikan subhanahu wa ta'ala laha, kepadanya. Jadi wanita ini tidak bersyukur ya, atau wanita ini merasa ya, mungkin Allah tidak adil. Teman-teman saya semuanya tinggi, saya kok pendek sendiri. Akhirnya dia membuat kaki palsu, membeli kaki palsu supaya kelihatan tinggi, ya, supaya kelihatan tinggi. Ini menunjukkan bahwa sang wanita itu tidak qanaah. Ini ceritanya dari siapa? Ini ceritanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu penyebab kehancuran pertama kali Bani Israel, ketika seorang wanita itu banyak tidak bersyukur terhadap suaminya dan terhadap apa yang Allah berikan. Ya, jadi ini tidak qanaah. Makanya hati-hati. Para ibu itu biasanya banyak juga yang tidak qanaah dengan pemberian suami, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, qanaah itu artinya ridho bima qasamallah. Ya, ridho, rela, senang dengan apa yang Allah jatahkan, Allah bagi-bagikan terhadap dia. Kenapa? Karena yang telah membagi-bagikan tinggi badan kita, membagi-bagikan bentuk hidung kita, membagi-bagikan ya bentuk wajah kita, membagi-bagikan warna kulit kita, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita rubah ya. Maka itu semuanya berarti kita diperintahkan untuk bersyukur, untuk menerima. Kalau yang masih bisa kita rubah, kita usahakan, silahkan. Misalnya berat badan, berat badan itu bisa nggak dimodifikasi, Bu? Bisa ya. Ibu-ibu yang beratnya berapa? Paling berat 70 kilo ya, 70 kilo atau mungkin 80 kilo ya, atau mungkin 100 kilo ya. Naudzubillah ya kalau sampai segitu ya. Kasihan nanti kalau pas pingsan suaminya nggak bisa gotong ya. Maka bisa nggak diturunin? Bisa, dimodifikasi, boleh ya. Kita kemudian diet ya, kemudian kita nanti mengatur pola makan, pola tidurnya ya, kita kemudian olahraga dan sebagainya, boleh. Atau ibu-ibu yang terlalu kurus, mungkin beratnya ada yang sampai 30 kilo misalnya ya, atau mungkin kurang dari itu, sedangkan tingginya semampai ya, atau semeter tak sampai misalnya.
Ya, boleh kalau misalnya mau agak mungkin dikit, ya, supaya kelihatan berisi, mantap, ya. Biar kalau misalnya pas dibonceng itu nggak kayak bawa angin, ya. Ayo benar-benar mantap, ya. Nah, itu bisa nggak dirubah? Bisa dimodifikasi. Tapi kalau yang lainnya yang tidak bisa dirubah dimodifikasi, maka berarti kita tidak punya pilihan kecuali untuk bersyukur, ya, dan menerima apa adanya. Qanaah dengan pembagian Allah. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang ditakdirkan terlahir dari, ya, rahimnya seorang wanita yang negro, misalnya hitam. Ya, kalau udah hitam, ya memang asalnya hitam, mau pakai Baiklin pun mandinya setiap hari pakai Baiklin tidak bakal bisa putih. Kalaupun bisa putih, ya mungkin jadinya, ya, anyit, ya, apa namanya, ya, bisa mati, ya, gitu. Nggak bisa, karena memang sudah asalnya hitam, maka harus bersyukur dan diterima. Oh, ini dari siapa sih yang bikin saya seperti ini? Oh Allah, ya Allah. Ya udah, aku terima, ya Allah, aku syukuri, ya Allah. Terima kasih aku punya kulit, ya, disyukuri. Ya. Bentuk hidungnya bagaimana? Oh, bentuk hidung itu berarti siapa yang ngasih? Yang ngasih Allah. Kita nggak bisa pesan di Allah, nanti kalau saya lahir ke dunia, ya nggak apa-apa hidung saya pesek di rahim ibu. Tapi nanti kalau saya lahir, ya Allah, tolong jadikan. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Ya, rambut saya pengennya ketel, ya, pengennya, nah, terkurai, panjang, kemudian lebat. Ternyata pada Allah malah berikan rambut yang, ya, alhamdulillah. Kalau wanita itu biasanya bagus rambutnya, masya Allah, tinggal dirawat, ya. Saya mintanya rambutnya keriting, ya Allah, ketika lahir kok jadi lurus-lurus semuanya, ya Allah. Ya, misalnya kita nggak bisa. Kalau yang seperti itu, maka kita berusaha untuk mensyukurinya dan menerima apa adanya. Ketika kita menerima, kita akan diberikan lebih nikmatnya sama Allah dan akan, ya, diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyah." Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang telah membagi-bagi kehidupan mereka, penghidupan mereka di dunia. Ya, dan kami angkat, kami tinggikan beberapa golongan dari mereka atas yang lainnya. Supaya apa? Supaya liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyah, supaya mereka, para manusia ini, bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Ya, bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Ya, ada kalanya orang yang tinggi itu, wanita yang tinggi badannya itu, ya, dia lebih untung daripada yang pendek. Tapi ada kalanya orang yang pendek badannya itu, dia lebih beruntung daripada orang yang tinggi. Kapan itu? Ya, insya Allah pada banyak kesempatan, ya. Ada banyak kesempatan. Teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, kita ingatkan di sini untuk ibu-ibu, banyak-banyaklah berqanaah dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima pemberian Allah, karena qanaah ini merupakan salah satu sebab kebahagiaan. Banyak para wanita yang mereka tidak bahagia karena tidak memasukkan qanaah dalam hati mereka, tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan untuk mereka. Sukanya apa? Sukanya membanding-bandingkan. Ya, si fulanah itu kok enak sekali, ya, punya suami yang begini, punya rumah yang begini, kulitnya juga bagus, matanya juga bagus, tingginya juga semampai. Ya, tapi kalau aku kok begini. Kalau kita senantiasa berpikir seperti itu, kapan kita mau menikmati hidup? Kapan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan senantiasa kecewa kepada Allah, kecewa terhadap apapun yang kita miliki, kita dapatkan. Nah, karena memang hati kita ini, ibu-ibu sekalian, tidak akan pernah puas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna libni adama wadiyan min dhahabin, ya, ahabba ay yakuna lahu wadiyan." Seandainya anak Adam ini memiliki satu lembah emas, semuanya isinya emas, pasti dia masih pengen punya lagi 2. Nanti masih pengen lagi punya lagi 3. Kalau udah punya 3, pengen lagi 4. Gak pernah puas nafsu kita ini. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya, ya, membungkam mulutnya, kecuali debu dan tanah. Kalau udah masuk tanah ke dalam mulut, baru kita kemudian akan, oh ya, aku terima, ya Allah. Ya, karena nggak mungkin, ya, dia bisa mengusahakan lagi. Nah, ada sebuah perkataan yang sangat bagus, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya beliau mengatakan, qad aflaha man aslam. Nah, sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan kecukupan ke dalam kehidupannya. Ya,
wa qanna'ahu Allahu bima atah, ya, dan dia berqanaah dengan apa yang Allah berikan. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam kemudian dia diberikan kecukupan dalam hidupnya, ya, kemudian dia qanaah dengan apa yang Allah berikan padanya, ya, karena ini benar-benar bahagia orang yang qanaah itu, ibu sekalian. Bahkan kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, ya, yang merasa cukup dan pemberian Allah, maka Anda dan raja dunia itu sama saja. Ya, ketika dia melihat orang lain punya lebih dari dia, aku sudah merasa cukup kok. Udah kaya, seakan-akan dia adalah raja dunia. Ya, ketika melihat orang lain beli ini, aku juga sudah punya kok. Ya, yang seperti ini aja aku udah cukup kok. Ya, dia pokoknya merasa, ya, cukup dengan apa yang Allah beri, maka ini merupakan tanda, ya, kekayaan, ya, tanda kekayaan. Kemudian di antara para wanita itu kadang-kadang kita ingatkan, ya, ada yang dia kadang-kadang lagi duduk-duduk lihat perempuan di sampingnya atau di depan matanya kok lebih cantik, kadang-kadang dia sakit hati, ya, kemudian dia mulai membandingkan, kok dia lebih cantik dari aku, kok dia lebih tajam matanya dari aku, kok dia lebih putih dari aku, dan sebagainya. Sedih dia aja, ya, kemudian mulai membandingkan dirinya dengan dirinya, ya, wah, kemudian dia mulai bersedih, kok kayak seandainya aku seperti dia dan sebagainya, ya. Ya, makanya kalau mau banding-bandingkan, ya, jangan sama orang yang lebih cantik, Bu, ya. Kalau mau bandingin sama orang yang lebih jelek, ya, sama yang lebih jelek banyak, ya, lebih jelek banyak, maka banding-bandingkan supaya kita bersyukur, ya, supaya kita bersyukur. Makanya diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian. Jangan lihat yang lebih tinggi. Fahuwa ajdaru, dan itu lebih pantas supaya kalian bisa mensyukuri nikmat Allah atas kalian semuanya. Ya, ketika kita mendapatkan suami yang mungkin gantengnya pas-pasan, ya, kita lihat banyak orang yang dapat suami yang gantengnya kurang pas misalnya, atau mungkin dapat suami yang gajinya cuma 10 juta misalnya. Kita lihat banyak orang yang dapat suami yang gajinya cuma 20 juta, Bu, ya. Yang gajinya cuma 5 juta misalnya, ya. Maka kita lihat orang yang lebih rendah dari kita supaya kita banyak-banyak bersyukur, ya. Dan orang yang tidak qanaah ini biasanya cenderung dianya suka untuk membanding-bandingkan, ya, membandingkan antara dirinya dengan orang lain, antara suaminya dengan suami lain, antara pemasukannya dengan pemasukan orang lain. Nggak pernah bahagia orang yang seperti ini, ya. Atau membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Ya, kok anaknya fulan itu bisa hafal 30 juz, ya, padahal usianya masih 15 tahun. Ya, lihat anaknya cuma taunya main game saja misalnya. Akhirnya dituntut anaknya, kamu harus bisa hafal 15 juz, ya, atau 30 juz seperti anak fulan. Ya, ya, bagus, sebenarnya bagus, ya, cuman nggak bisa kita memaksakan seperti itu, ya. Nah, karena mungkin, ya, anaknya bisa jawab, ya, lah, dia hafal 30 juz, bapaknya itu ustadz dan bapaknya juga hafal. Lah aku, ya, suruh ngapalin 30 juz, bapakku aja preman kok, ya. Jadi tidak bisa seperti itu, ya. Nah, kita harus banyak-banyak bersyukur, ya, melihat keadaan, melihat kemampuan, dan kita menerima, mensyukuri apapun dan berapapun yang diberikan oleh suami kita. Walaupun para suami juga harus kita ingatkan, agar berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan istri, ya, sebisa mungkin untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hak-hak sang istri. Apabila mereka ada keinginan-keinginan yang mubah, maka hendaklah bisa dipenuhi selama itu semuanya tidak ada penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini tadi, masalah kaki yang tinggi tadi ini ada catatan, ya. Ada catatan dari Lajnah Daimah atau lembaga fatwanya Saudi, Bu, ya. Masalah kaki yang tadi ditambahin itu ternyata, ya, para ulama menyamakan hal tersebut dengan para wanita yang menggunakan sandal berhak tinggi, ya. Sandal-sandal yang haknya tinggi, ya. Karena biasanya para wanita itu menggunakan sandal yang hak tinggi, salah satu tujuannya supaya kelihatan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Namanya tinggi badan itu walaupun cuma 1 cm, 2 cm itu pengaruh, ya, Bu, ya.
ya, pengaruh dan perbedaannya jauh. Tinggi badan ibu misalnya 150, ya, pakai hak tinggi jadinya 158 atau 152 atau 53. Itu sudah nampak perbedaannya ya. Maka di sini kita bacakan ya fatwanya. Lubsul ka'bil ali, ya, menggunakan sandal atau sepatu yang berhak tinggi, la yajuz, tidak diperbolehkan. Li'annahu ya'ridul mar'ata lis-suqut, karena itu semuanya bisa menyebabkan wanita terjatuh, tergelincir, kepleset, keseleo. Wal insanu ma'murun syar'an bi tajannubil akhtar bimithli umumi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, ya, dan para manusia itu secara syar'i diperintahkan untuk menghindari segala macam bahaya, termasuk bahaya ketika menggunakan sepatu yang hak tinggi tadi itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah engkau lemparkan atau jerumuskan diri kalian dalam kehancuran, dalam kecelakaan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh, kalian sakiti diri kalian. Ya, kemudian dijelaskan, kama innahu yudhiru qamatal mar'ah, dan menggunakan sepatu hak tinggi tadi itu juga yudhiru qamatal mar'ah, ya, bisa menampakkan, ya, bentuk dan tinggi badannya sang wanita. Wa azizataha, dan panggulnya atau pinggulnya atau mungkin bentuk lekuk tubuhnya aktsara mimma hiya alaihi, ya, lebih dari yang seharusnya, yang hakikatnya. Wa fi hadza tadlis, dan dalam hal ini ada penipuan. Wa ibda'un li ba'dhiz zinah, dan ada penampakan untuk sebagian perhiasannya, allati nuhiyat an ibda'iha, yang mana para wanita dilarang untuk menampakkan sebagian perhiasan. Salah satu perhiasan wanita apa? Ya tadi itu, tinggi badannya, itu juga perhiasan. Kemudian ketika dia menggunakan hak tinggi, jadi nampak lebih cantik dari sebelumnya misalnya. Atau beberapa lakukan tubuhnya akan terlihat lebih nampak. Dan biasanya kalau sudah menggunakan sepatu hak tinggi itu, jalannya sudah enggak seperti biasanya lagi. Jalannya biasanya sudah mulai ada lenggak-lenggoknya. Akhirnya apa? Akhirnya, ya, beberapa lakukan tubuhnya itu mulai tampak. Maka di sini tidak diperbolehkan ibu-ibu untuk menggunakan sepatu hak tinggi, ya. Maka dan secara medis, secara ilmu kesehatan juga ternyata kurang bagus, Bu, ya. Kurang bagus ketika ibu-ibu menggunakan sepatu hak tinggi karena ada ketidakseimbangan, ya, di dalam syaraf-syaraf yang disalurkan dari kaki-kaki kita. Makanya sebisa mungkin untuk tidak menggunakan atau menghindari menggunakan, ya, sepatu yang hak tinggi. Allah Ta'ala a'lam. Nah, kita lanjutkan sedikit saja. Sekarang kita masuk ke sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7. Wa min sifati az-zaujati shalihah, dan di antara sifat istri yang salihah itu adamu kufranil munaimin. Adamu kufranil munaimin. Tidak mengkufuri, adamu kufran, tidak mengkufuri al-munaimin, ya, orang-orang yang memberikan nikmat, orang-orang yang berjasa buat kita. Al-munaimin itu artinya orang-orang yang memberikan nikmat atau orang yang berjasa di sini maksudnya. Dalam hal ini, dalam kurung adalah suami. Tidak mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Nah, suaranya memang seperti ini. La takfur ma yassarallahu tabaraka wa ta'ala laha. Maksudnya adalah dia tidak mengingkari nikmat atau tidak mengkufuri, ya, kufur berarti lawan daripada syukur. Tidak mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepadanya antari zawjiha, lewat suaminya. Lewat suaminya. Jadi, ya, beberapa rezeki para wanita itu dan beberapa nikmat Allah itu Allah titipkan lewat
suaminya. Maka jangan sampai sang wanita atau para istri itu mengkufuri apa kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh sang suami. Fil hadits, dalam hadis disebutkan la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dinamakan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Ya. Tidak bisa dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah ketika seseorang itu tidak bisa mensyukuri manusia atau tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Sedikit yang diberikan oleh suami sejatinya itu bukan dari suami, namun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang Allah titipkan kepada suami untuk kemudian diberikan kepada sang istri. Maka sebenarnya ketika ibu-ibu itu menerima pemberian suami atau jasa suami atau kebaikan suami, kemudian mensyukurinya, berterima kasih kepada mereka, sebenarnya ibu-ibu sekalian itu sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan lewat suami ibu-ibu sekalian. Nah, kadang-kadang kita ini suka lupa untuk bersyukur dari hal-hal yang kecil. Ya, man lam yashkur bil qalil, lam yashkur bil katsir. Orang yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan pandai untuk mensyukuri hal yang besar. Ya. Sebagaimana sedekah itu juga kita harus latihan sedikit demi sedikit. Ya. Kita nggak bisa mau sedekah langsung ada uang langsung sedekah 1 juta, langsung 10 miliar, besoknya nyesel ya. Kemarin tak sedekahin. Sedikit demi sedikit dilatih, dibiasakan ya. Kemudian nanti ketika kita sudah mulai terbiasa, baru kemudian nanti sedekah dengan yang banyak ya. Jangan ikut-ikutan caranya siapa yang sedang viral itu, ustaz sedekah itu ya. Akhirnya nanti jadi masalah ya. Tadi bersedekah itu ada aturannya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ya, mereka tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Ya. Apa itu ayatnya? Ada lagi dalam surat Al-Isra. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti ya fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu itu terlalu mengikat tanganmu, maksudnya terlalu pelit itu jangan, dan jangan terlalu wala tabsutha kullal basti, dan jangan terlalu kamu hambur-hamburkan. Ya, bersedekah pun seperti itu. Ya. Iman kita ini belum bisa setara Abu Bakar As-Siddiq, belum bisa setara Umar bin Khattab, ya. Yang mana kalau mereka bersedekah itu walaupun setelah bersedekah seluruh hartanya kemudian besok mengalami kesulitan, mereka nggak ngeluh. Beda sama kita baru bersedekah 1/4 harta kita saja, kemudian besoknya diuji dengan kesusahan, kita mulai seandainya kemarin saya nggak dikasihkan ke Pak ini ya, nggak disedekahkan ke sini, pasti saya bisa bayar utang ini dan sebagainya. Beda iman kita. Nah, untuk bersyukur juga seperti itu. Untuk bersyukur juga kita harus latih sedikit demi sedikit ya. Dari yang kecil-kecil ya, dikasih kebaikan sama sang suaminya habis masangin gentengnya, maka telepon mas, sudah dipasangin gentengnya, sudah nggak bocor lagi ya. Suaminya habis masangin selang gas ya, masang selang gas ya, ngucapin makasih mas, matur suwun mas ya. Kalau kamu nggak masangin, tak pasang dewi, bukan gitu ya. Ada mas di rumah jadi bisa masangin gasnya, jadi aku nggak takut lagi, bisa masak lagi ya. Terima kasih. Suaminya ngabisin makanannya, matur suwun mas, sudah dihabiskan ya, sudah menghabiskan masakan saya, enak nggak mas ya. Terima kasih dari hal-hal yang kecil seperti itu ya. Dapat 50.000 terima kasih, dapat 500.000 terima kasih, dapat 5 juta juga terima kasih. Kita ingat janji Allah Subhanahu wa taala, wa ta'adzana rabbukum. Ya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kalian. Wala in sangat besar. Ya. Tidak mensyukuri nikmat itu, ternyata balasannya adalah adab.